aktualisasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini setiap judul ya? Iya, Setiap judul atau setiap kolom ini? setiap ini aja Pak, setiap kolom itu ya. Nah ini kan di masing-masing judul nih. Ya, tapi kan di catatan membernya kan ini cuma satu dari keseluruhan kan. Maksudnya Karena sedikit saja. di sini aja kan? Iya. Kegiatan yang depannya. Ini oke satunya. Satu itu aja di awalnya. Ya. Sampai ke kegiatan ke Empat yang sudah berjalan. sampai sini ya. Iya. Itu belum dilaksanakan kegiatan Ini belum ya? Belum. Ini belum. sebelum. Sekarang ya. Belum, karena belum berjalan kan. Kemudian Bapak untuk kegiatan yang kelima itu kan pelatihan soft skill. Jadi rencananya kan awalnya mau berdampingan dengan kegiatan dinas ya kan, untuk kegiatan dinas belum dapat dilaksanakan. Jadi alternatifnya saya melakukan kegiatan itu di luar kegiatan dinas Pak. Sasarannya kepada pelajar, kemudian yang termasuk ke dalam usia pemuda 16 sampai dengan 20 tahun. Itu dilaksanakan mandiri ya? Iya, dilaksanakan mandiri. Mandiri ya. Di mana itu membuat? Yang sudah saya konfirmasi ke teman satu Sabang, kebetulan juga ada teman di sana kan, yang sudah saya infokan bahwasanya saya ingin melakukan ini, dan alhamdulillah teman menyambut baik akan kegiatan ini kan. Cuma nanti rencananya besok mau langsung ke Mansatu Sabang untuk bertemu dengan kepala sekolahnya. Besok. Terus yang untuk yang pemudanya, yang 16 sampai 30 tahun ini? Iya Pak, dari Kan pelajar. ya. Terus yang untuk yang sektor pemudanya? Untuk sektor pemudanya rencananya mau ke organisasi kepemudaan di Sabang, kayak di Kuman, Oh iya. Sama PBI ya, ataupun PBI juga bisa masuk. Ya boleh, kalau ini Jadi itu dilakukan mandiri ya? dilakukan mandiri. Kemungkinan awalnya kan kita mengumpulkan ini Pak, ya, kalau dari kegiatan itu kan kita mengumpulkan rektor pemuda setiap kampung. Karena berhubung kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan, belum bisa dilaksanakan. Enggak, nanti begini dia, yang di kegiatan dinas itu, karena kan terjadi kekeliruan dalam penempatan anggaran di sistem CPD, sehingga kan itu bisa lakukan perubahan. Iya. Nah sebelum ada pengesahan kan belum bisa melaksanakan itu. Nah itu kendalanya sebenarnya. Nah, kita menunggu sampai dokumen perubahan itu disahkan. Kalau nanti PT dan dinas bisa laksanakan ini bisa kita masukin lagi ke dalam. Iya. Ini alternatif karena berhubung dengan waktu yang sesuai dengan jadwal yang sudah diselenggarakan kemarin kan. Jadi alternatifnya seperti itu. Berarti boleh Pak ya, sudah dilakukan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Salam. Sudah menyediakan waktunya, mungkin pada agenda kali ini saya selaku staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga akan memberikan sedikit pemahaman kepada adik-adik sekalian, bagaimana sih yang dikatakan dengan pemuda.
Baik, untuk pertama sekali perkenalkan, nama saya Priyo Wibisana. Saya satu dengan Pak Haris dulu masa kuliah di Unsia, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Mungkin pada saat kelulusannya ya berbeda Pak aja. Kelulusan berbeda karena pada masa penyusunan skripsi itu kan tergantung dengan dosen pembimbingnya masing-masing, bagaimana, ada yang cepat, ada yang lama, tergantung kita mahasiswa untuk bertemu dengan dosen bagaimana, untuk jadwalnya diatur dengan dosen. Pemuda yang mampu berpikir kritis itu adalah pemuda yang mampu membuat pikirannya mengimbangi antara yang baik dan yang salah. Tidak terlalu banyak baik, tidak juga terlalu banyak salah. Mengimbangi, jadi lebih tepatnya mampu berpikir secara efektif dan efisien. Bagaimana berpikir efektif dan efisien? Nah, misal pada saat ini jam pelajaran olahraga, adik-adik semuanya memakai baju seragam olahraga. Efektif nggak? Efektif. Tuh. Setelah dari sini, kemudian nanti kita akan melakukan sedikit kegiatan di lapangan. Kegiatan yang di lapangan kita lakukan itu mungkin ada sedikit gerak. Nah, gerak itu disandingkan dengan olahraga. Efisien kan? Efisien. Jadi itu perumpamaannya seperti itu. Pemuda cerdas, pemuda yang mampu berpikir secara kritis. Ya. Jadi bukan berarti pemuda yang pintar matematika, pemuda yang pintar fisika. Bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu. Karena kalau kepintaran itu, ya, itu relatif. Nah, kemudian selanjutnya pemuda kreatif. Jadi bukan hanya pemuda pintar, tidak. Pemuda potensial. Bagaimana sih pemuda potensial? Nah, ini tadi. Nah, dengan karakter pemuda seperti ini, ya, dengan karakter biji atau buah dari, dan itu juga di di prosesnya ditumbuk jadi buku, ya kan, tidak terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan menyebabkan kepala pusing. Ya. Udah kita makan buah kambing, udah pasti jadi darah tinggi gitu kan, kolesterol, tambah lagi pemakaian yang tadi biji ganja tadi banyak, lagi kita tumpah pidana penyalahgunaan kasus narkoba. Yang perlu kita ketahui bersama adalah narkoba itu memang dia umumnya narkoba itu disalahgunakan. Kalau di dalam medis itu seperti yang tadi katakan tadi itu obat bius, memang betul. Terus untuk biar menenangkan gitu, misalkan ada pasien-pasien yang kita bilang gangguan mental, gangguan kejiwaan, kadang kan juga suka ngamuk, itu kan diberikan obat penenang. Nah, itu bagian dari narkoba, tetapi dengan dosis yang sesuai, tidak berlebihan. Gitu. Kemudian dampaknya apa? Narkoba punya dampak? Punya. Dampak narkoba bagi kehidupan sosial ada, bagi kesehatan ada. Dampak narkoba bagi kehidupan sosial ada yang tahu? Ayo coba dikeluarkan pendapatnya yang adik-adik pahami, ya. Kalau memang sudah paham, bagus, kita tinggal kasih info biar kawan-kawannya semua juga tahu. Dampak narkoba bagi kehidupan sosial adalah merusak masa depan, gangguan sikap dan perilaku, merusak masa depan, gangguan sikap dan perilaku, dan meresahkan masyarakat.
Maaf cakap, jika ada yang kita tahu ataupun di sekitar kita tahu nih bahwasanya orang ini menggunakan narkoba secara berlebihan, tidak dengan dosis yang tepat, berarti salah digunakan. Ini kita tahu nih. Misal menggunakan ganja tadi. Nah, penggunaan ganja tadi kan umumnya dicampur dengan batang rokok, kemudian dibalut lagi. Nah, dibalut di tempat orang ramai, meresahkan enggak? Kalau memang kita tidak terbiasa dengan asap rokok ataupun tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, pasti meresahkan, menjadi pengganggu kan? Itu bagi kehidupan sosial. Merusak masa depan enggak? Merusak. Kenapa dibilang merusak? Mengganggu kognitif kita, tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir, jadi segala sesuatu hal yang kita pelajari, segala sesuatu hal yang kita terima, segala sesuatu hal yang kita lakukan, lambat laun tidak ada hasilnya, ataupun yang pergerakan tidak ada sama sekali, tidak ada peningkatan, tidak ada hal-hal positif dari itu. Itu dampak bagi kehidupan sosial. Dampak bagi kesehatan apa? Gagal jantung, kematian, hilang kesadaran, gangguan jiwa. Nah, jadi kalau tadi pemuda kemudian narkoba, pemuda dan narkoba rentan atau tidak? Rentan atau tidak? Makanya kalau memang pemuda dan narkoba itu rentan, artinya pemuda rentan terkena narkoba. Artinya apa? Bagaimana sih supaya kita tidak rentan terkena narkoba itu? Jauhlah dari orang-orang yang narkoba. Itu jika kita tahu. Jika kita tahu ada orang yang pengguna narkoba di sekitar kita, tetapi jika kita tidak tahu apa yang dibutuhkan, gimana? Nggak juga mencari tahu. Kalau kita mencari tahu itu bukan tugas kita lagi tuh. Ya, misalnya ada gerak-gerik mencirikan, kita sibuk mencari tahu, itu bukan tugas kita. Ya, jadi mencari tahu boleh, tetapi tidak terlalu mendekati. Artinya kita hanya melihat dari kejauhan. Ya. Yang perlu kita lakukan sebagai pemuda untuk menghindari narkoba adalah memiliki kemampuan soft skill yang baik. Nah, maka dari itu materi kita hari ini khususnya pelatihan soft skill untuk pengembangan karakter pemuda. Memiliki soft skill. Apa itu soft skill? Skill tahu skill? Apa skill? Kemampuan ataupun keterampilan. Soft skill. Soft apa soft? Lembut ataupun lunak. Kalau diartikan kemampuan yang keterampilan yang lembut, keterampilan yang lunak. Yang dikatakan lunak itu berarti kan dia bisa melekat ke benda-benda, bisa menyatu dengan benda-benda. Nah, jadi soft skill, keterampilan lunak. Soft skill, keterampilan lunak. Keterampilan lunak itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh semua orang, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Yang dimiliki oleh semua orang, melekat kepada semua orang, namun memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Keterampilan soft skill, kemampuan soft skill, berarti melekat ya dalam diri kita. Sejak lahir, sejak dididik oleh ibu kita, melekat dalam diri kita.
Apa itu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar ya, jadi belum tahu ya. Oke. Soft skill, kemampuan yang melekat pada diri kita. Pertama, berpikir. Berpikir melekat nggak? Memang sudah ada kan? Kedua, komunikasi. Komunikasi melekat nggak? Melekat. Bahkan dari kita bayi pun kita bisa berkomunikasi dengan ibu kita, walaupun dengan bahasa bayi seperti itu. Tapi ibu kita yang merawat kita pasti mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Yang ketiga, kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri melekat nggak? Melekat. Contohnya, ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Kepercayaan diri. Kenapa kepercayaan diri itu melekat? Nggak usah jauh lah kita bilang. Semenjak masuk di ruangan ini, semenjak saya berdiri di sini, saya berdiri di sini butuh kepercayaan diri atau enggak? Butuh. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, bagaimana kita mau berdiri di sini? Kalau nggak punya kepercayaan diri, bagaimana tadi kita hanya menjawab sembunyi. Saya tanya, apa itu narkoba? Obat terlarang, obat terlarang. Ya Pak, obat terlarang Pak. Gitu. Jadi maka dia bilang memiliki tingkatan yang berbeda. Ada tingkat kepercayaan dirinya tinggi, ada yang rendah. Nah, selanjutnya yang keempat, kerjasama. Kerjasama melekat nggak? Kita hidup berdampingan dengan orang banyak nggak? Butuh kerjasama nggak? Butuh. Mungkin di antara adik-adik, ini maaf ya, ada yang saling suka, saling sayang, saling senang. Sudah pasti melakukan pendekatan dong, ya kan? PDKT lah bahasa zaman sekarang ya kan? PDKT, oke. Dalam PDKT pasti saling memberikan apa? Saling memberi perhatian. Supaya apa? Supaya bisa jadian. Supaya bisa pacaran. Nah, bukan tak boleh, boleh. Tetapi ada batasannya, betul sama ini. Tetapi ada batasannya. Ya. Dalam membangun suatu hubungan perlu kerjasama nggak? Perlu. Jangankan di dalam hubungan orang saling suka, hubungan di keluarga aja, ibu, ayah, kakak, adik, kita sendiri butuh kerjasama nggak untuk menciptakan satu keluarga yang harmonis? Karena banyak sekali permainan besar. Ya. Oke, selanjutnya. Melatih kemampuan berpikir kritis. Ya. Dengar, yang sana dengar suara saya kan? Dengar kan? Clue-nya ataupun rules-nya ataupun aturannya ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Paham? Ikuti apa yang saya katakan. Itu aturannya. Paham kan semua? Paham. Oke, kita coba. Pena, pensil. Pena, pensil, pensil.
kecil, gajah besar. Oke. Ya, semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Adik coba maju mari. Iya. Iya. Adik. Ya, namanya memang betul adik. Bukan. Apa namanya? Sultan. Oke. Ya, ya. Siap. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Betul nggak? Logika. Kompak lah kalian. Ada yang mau pingsan? Ada yang mau pingsan? Langsung Pak. Biar makin tinggi kalian. Nah, 5 aja ya, 5 aja harus kompak. Kau bisa kompak selesai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1.